Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk belajar walaupun belajarnya jarak jauh. Semoga pandemi kali ini cepat berakhir dan kita tetap bisa belajar seperti biasa di sekolah bertatap muka, nggak jarak jauh seperti ini. Nggak apa-apa, tapi kita syukur ya untuk itu. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang materi yang akan kita bahas nanti ini, yaitu tentang mat, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan belajarnya bisa kalian pahami, bisa kalian praktekkan dalam sehari-hari, karena belajar ilmu tajwid ini penting untuk mengamalkan dalam membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, terus memahami ketentuan hukum bacaan mat itu juga sangat-sangat penting ya. Kemudian bisa dipraktekkan dalam bacaan, itu sangat penting sekali, karena kalau bacaannya salah, karena bisa merubah makna ya, berlebih-lebih, atau panjang pendeknya salah, juga berbahaya. Maka dari itu, kita harus belajar yang namanya ilmu tajwid, baca dengan sesuai kaidah-kaidah ilmu tajwid, membaca Al-Quran, pokoknya dengan kaidah-kaidah tajwid. Nah, mari kita berdoa, ala hadiniya sholihah, al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Materi kita hari ini adalah tentang hukum bacaan mat iwad, mat lain, dan juga mat aridi lisukun. Ya. Baik, kita bahas. Kalian simak baik-baik sambil kalian melihat buku LKS kalian di halaman 7. Kalian simak baik-baik, kalian dengarkan baik-baik. Ya, apa yang saya sampaikan hari ini, kalian pahami pelan-pelan, kalian dengarkan baik-baik. Secara umum, hukum bacaan mat ini dibagi menjadi dua. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa hukum bacaan mat dibagi menjadi dua, yaitu ada mat asli dan juga ada mat far'i. Ya, sekali lagi, secara umum hukum bacaan mat itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya mat asli dan juga ada yang namanya mat far'i. Mat far'i adalah mat yang bertambah panjang dari mat asli. Jadi mat far'i itu lebih panjang dari aslinya, ya. Karena apa? Karena bertemu dengan hamzah yang berbaris hidup atau huruf lainnya yang berbaris sukun atau huruf sesudahnya itu bertasydid, ya. Itu namanya mat far'i. Jadi ada 3 syarat. Karena dia melebihi bacaan aslinya. Jadi kalau mat asli kan bacanya ya aslinya gitu, nggak lebih, ya. Kalau mat far'i itu lebih, ya, karena bertemu dengan hamzah yang berharokat fathah atau lainnya berharokat sukun atau bisa berharokat tasdid, ya. Kemudian mat far'i dibagi menjadi 13 bagian, ya. Ada 13 macam. Mat far'i itu dibagi menjadi 13 macam. Namun pada bab ini kita akan membahas 3 macam mat far'i saja, yaitu 3 macam saja yang kita bahas kali ini. Di bab ini kita cuma membahas 3 macam mat far'i. Di antaranya yaitu ada mat iwad, ada mat lain, dan juga mat aridi lisukun, ya. Mat far'i dibagi menjadi 13 macam. Tapi bab ini kita cuma membahas 3 macam, yaitu cabang mat far'i, yaitu mat iwad, mat lain, dan juga mat aridi lisukun. Pembahasan pertama kita kali ini adalah tentang mat iwad. Mat iwad secara bahasa artinya adalah panjang,
Ya, mat artinya adalah panjang, mat iwat. Mat artinya secara bahasa adalah panjang dan iwat adalah pengganti. Ya, sekali lagi, mat secara bahasa artinya panjang, iwat artinya adalah pengganti. Jadi, hukum bacaan ini dibaca panjang sebagai pengganti, ya. Jadi dibaca panjang ini karena sebagai pengganti, bukan karena apa-apa, tapi karena sebagai pengganti. Ya, dibaca panjang ini karena sebagai pengganti. Sedangkan yang diganti adalah tanwin. Nah, tadinya tanwin, kemudian diganti dibaca panjang, dibaca biasa. Jadi dibaca panjang, ya. Yang diganti itu tanwin. Nanti kalian setelah lihat contohnya pasti ngerti, ya. Jadi yang diganti ini adalah tanwin dan dibaca panjang sebagai pengganti tanwin tersebut. Adapun yang dimaksud mat iwat dalam ilmu tajwid ialah hukum bacaan apabila ada tanwin atau fathah tanwin dibaca waqaf atau berhenti pada akhir kalimat. Ya, sekali lagi, yang disebut dengan mat iwat ialah apabila ada fathah tanwin dibaca waqaf atau berhenti pada akhir kalimat. Di akhir kalimat itu pokoknya ada fathah tanwin, ya. Baik berhenti karena ada tanda waqaf dalam bacaan Al-Qur'an atau karena kehabisan nafas, ya. Baik itu karena waqaf dalam tanda Al-Qur'an, di Al-Qur'an ada tanda waqaf atau karena kehabisan nafas dan di situ ada tanwin di akhir kalimat, maka itu adalah namanya mat iwat, ya. Dibaca sepanjang sebagai ganti tanwin, ya. Nanti kalian tahu ininya, contohnya. Hukum bacaan mat iwat ini dibaca satu alif atau dua harokat. Jadi panjangnya yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Yaitu satu alif. Satu alif itu sama dengan dua harokat atau dua ketukan. Ya, kalian ingat baik-baik. Mat iwat hanya berlaku apabila bacaan Al-Quran berhenti atau wakaf. Namun, apabila bacaan tersebut dalam kondisi sambung atau dibaca wasol, maka dibaca sebagaimana tulisannya dan hukum mat iwat tersebut tidaklah berlaku. Ya, sekali lagi, mat iwat itu berlaku apabila bacaan Al-Quran berhenti atau wakaf. Ya, sekali lagi, hukum mat iwat itu bisa berlaku kalau di dalam Al-Quran itu yang dibaca adalah berhenti atau wakaf, ya. Namun, apabila bacaan tersebut dalam kondisi wasol, kalau disambung atau diterusin, ya, bacanya diterusin, disambung, maka dibaca sebagaimana tulisannya, ya. Artinya apa ya? Tidak ada hukum mat iwat dan hukum mat iwat tersebut tidak berlaku, ya. Jadi bukan mat iwat namanya kalau disambungin. Kalau diwakofin jadi mat iwat, tapi kalau disambung jadinya nggak mat iwat, ya. Tanwinnya dibaca seperti apa adanya, ya. Maka dibaca seperti adanya tulisannya, dan hukum mat iwat tidak berlaku. Sama seperti halnya hukum tanwin dan nun mati. Mat iwat tidak berlaku apabila, ya, sebagai berikut. 1. Bertemu dengan huruf hijaiyah yaitu mim, nun, wawu, dan ya. Maka yang akan berlaku ini adalah hukum bacaan idgham bigunnah, ya. Ya, ketika ada tanwin bertemu dengan mim atau bertemu dengan nun atau wawu atau ya, ya jelas ini jadinya dibaca idgham bigunnah karena dibaca langsung. Lah kecuali kalau diwakofin, ya. Jadi ketika ada tanwin kok ketemu salah satu huruf ini yaitu yanmu, mem, non, wawu, dan ya, salah satunya huruf ini, mem, non, wawu, dan ya, ini pokoknya salah satu, maka ini menjadi idgham bigunnah kalau ada tanwin seperti ini, ketemu dengan salah satu huruf ini. Nah, lagi, tidak berlaku lagi mat iwat apabila ada tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, lam, dan ro. Ya, ketika ada tanwin yang bertemu dengan lam dan ro, maka yang akan berlaku ini adalah hukum idgham bila gunnah. Karena definisi idgham bila gunnah adalah ketika ada tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, lam, dan ro. Ya, jadinya ya idgham bila gunnah. Nggak berlaku hukum mat iwat. Selanjutnya adalah
hukum mat iwad tidak berlaku apabila tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah berupa ba. Maka yang berlaku justru di sini adalah hukum bacaan iklab, ya. Kalau ada tanwin bertemu ba, ya jadinya iklab, ya. Tidak berlaku lagi hukum mat iwad tadi. Jadi malah jadi bacaan iklab, ya. Kemudian lagi bertemu dengan huruf hijaiyah alif, ain, ghin, ha, ho, ha, dan hamzah. Maka ini menjadi bacaan idhar halki, ya. Kalau ada tanwin bertemu dengan huruf halak 6 ini, salah satu huruf halak 6 ini yaitu alif atau ain atau ghin atau ha atau ho atau ha atau hamzah, maka ya ini menjadi bacaan idhar, bukan lagi menjadi bacaan mat iwad, tapi menjadi bacaan idhar ketika ada tanwin dibaca wasol dan ketemu dengan tanwinnya ketemu dengan salah satu huruf halak 6 ini, yaitu ada alif, ada ain, ada ghin, ada ha, ada kho, ada ha, ada hamzah, maka ya jelas ini menjadi bacaan idhar. Dan lagi dibaca berdengung bila bertemu dengan 15 huruf hijaiyah dari ikhfa hakiki. Ada 15 huruf ikhfa, ya, yaitu selain alif, selain ain, selain ghin, selain ha, ho, ha, hamzah, selain lam, selain ro, selain mem, selain non, selain wawu, dan selain ya. Selain itu, pokoknya huruf hijaiyah 15 itu adalah bacaan ikhfa, ya. Kalau ada tanwin seperti itu. Jadi dibacanya samar-samar, ya. Jadi hukum mat iwad tidak berlaku. Nah, berikut ini adalah contoh bacaan mat iwad, ya. Ada fasaufa yuhasabu hisabai yasiro, ya. Fasaufa yuhasabu hisabai yasiro, ya. Jadi yasiro ada ya, tanwin huruf-huruf mat, ya. Terus setelahnya ada tanwin dibaca waqaf. Jadi ini namanya mat iwad. Ada lagi fasaufa yad'u suburo, ya. Suburo, 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 ya. Ro, ya. Fasaufa yad'u suburo, ya. Ada tanwin, ada huruf mat berupa wawu, terus kemudian depannya huruf berharokat tanwin dan dibaca waqaf, maka jelas ini adalah mat iwad. Ada lagi inna fatahna laka fatham mubina, ya, mubina, 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 ya. Ada huruf mat terus ketemu dengan tanwin dibaca waqaf, maka jelas ini juga adalah contoh mat iwad. Wa yansurukallahu nasran aziza, ya. Aziza, ya, aziza, ya huruf mat, ya, kemudian ada tanwin diwakofin aziza. Wa tusabbihu bukrata wa asila. Nah, ini kalau nafasnya nggak kuat misalnya di sini nih contohnya. Wa asila misalnya, ya. Ini ada tanwin, ada ya, ada huruf mat ya bertemu dengan huruf yang berharokat tanwin kemudian diwakofin. Lagi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'addim lahum ajra, ya, ajra. Fadaqat wabala amriha wa kana akibatu amri khusra, ya. Qad ahsanallahu lahu rizqa, ya, rizqa. Falam yazidhum du'ai illa firara, ya. Ada hamzah, di situ ada huruf mat, kemudian depannya ada tanwin diwakofin firara. Bisa kalian lihat juga di LKS-nya kalian, ya. Ada surat Al-Fatih ayat pertama dan kedua, kemudian di LKS lagi juga ada surat An-Nasr ayat 1 sampai 3, bisa kalian lihat di LKS masing-masing. Situ semua sudah ada contoh bacaan mat iwad, ya. Selanjutnya pembahasan kita adalah tentang mat lain, ya, atau matlin. Matlin atau mat lain merupakan salah satu dari 13 bagian dari hukum mat far'i. Menurut bahasa, lain itu artinya lunak.
ya. Menurut bahasa artinya layin itu lunak, kalau mat artinya bahasanya panjang ya. Kalau layin itu lunak. Mat layin adalah mat yang terjadi karena huruf ya dan huruf wawu yang berharokat sukun ya, ada huruf wawu atau ya berharokat sukun didahului huruf yang berharokat fathah dan dalam satu kalimat. Jadi definisi dari mat layin itu ketika ada wawu atau ya yang berharokat sukun, kemudian didahului huruf berharokat fathah dan dalam satu kalimat. Nanti kalian lihat contohnya. Cara membaca mat layin yaitu dengan cara membaca huruf berharokat fathah terlebih dahulu ya. Huruf yang berharokat fathah dibaca terlebih dahulu. Kemudian disambung dengan huruf ya atau wawu yang sukun tadi dengan cara dibaca panjang, kemudian dikunci menggunakan huruf setelahnya, berarti huruf yang diwakofin. Cara bacanya dengan panjang 2 harokat atau 1 alif, 4 harokat atau 2 alif, atau 6 harokat 3 alif ya, atau 3 alif. Dan ini tetap berlaku seperti dalam penjelasan tentang bacaan hukum mat, bahwasannya panjang bacaannya wajib konsisten. Artinya apa? Harus tetap rata dan teratur. Kalau 6 ya 6, kalau 6 harokat ya 6 harokat, kalau 2 alif ya 2 alif semua, kalau 1 alif ya 1 alif semua ya. Jadi harus rata semuanya dibaca seperti itu, nggak boleh yang 1 2 harokat, yang 1 6 harokat, nggak boleh seperti itu. Kalau 2 harokat ya semua 2 harokat, kalau 4 harokat ya 4 harokat semua, kalau 6 harokat ya 6 harokat semua. Jadi harus konsisten ya, harus tetap rata dan juga teratur ya. Jadi saya ulang, mat layin adalah ketika ada wawu atau ya sukun ya didahului huruf yang berharokat fathah dan dalam satu kalimat. Nanti kalian lihat contohnya. Mat layin ini dapat berfungsi ketika wakof yang telah ditentukan, seperti akhir ayat ataupun tanda wakof lainnya. Ya, jadi mat layin ini bisa berfungsi ketika wakof yang telah ditentukan, seperti ada di akhir ayat ataupun tanda wakof lainnya. Selain itu, mat layin juga bisa berfungsi ketika kita memutuskan bacaan di tengah-tengah ayat. Karena apa? Karena ada beberapa faktor, seperti misalnya kita kehabisan nafas. Jadi kita otomatis harus wakof. Kalau ngaji kita nggak kuat nafasnya, otomatis harus berhenti, yaitu harus diwakofin. Nggak boleh langsung lanjut aja, nafasnya nggak kuat, ya harus diwakofin dulu ya. Terus diulang lagi ya, itu seperti itu. Jadi mat layin sering terjadi di akhir kalimat yang dibaca wakof. Pokoknya mat layin itu seringnya itu terjadinya di akhir kalimat yang dibaca wakof ya. Biasanya seperti itu. Bisa kalian ingat, pokoknya mat layin itu posisinya ada di akhir kalimat terus dibaca wakof ya. Yaitu pokoknya ada wawu atau ya sukun didahului huruf berharokat fathah ya. Pokoknya seperti itu. Ingat dalam satu kalimat. Berikut ini contohnya, bisa kalian lihat di LKS juga ada ya, surat Al-Quraisy ayat 1 sampai 4, bisa kalian simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ya. Quraisy kalian simak baik-baik. Quraisy itu adalah yang digaris bawahi kalau di LKS. Kalian lihat Quraisy. Iya-nya sukun ya. Ingat, tadi kan katanya mat layin itu ketika ada wawu atau ya. Wawu atau ya sukun ya. Berarti ini ya. Nah, ya, ada ya sukun. Kemudian ada huruf berharokat fathah ya. Ada wawu atau ya berharokat sukun didahului ya, didahului huruf berharokat fathah ya. Nah, ini dia didahului ya-nya yang ya sukun ini didahului huruf berharokat fathah, yaitu ro-nya berharokat fathah ya. Ingat, kemudian dibaca wakof dalam satu kalimat. Nah, itu namanya mat layin. Quraisy ya. Quraisy. Kalau misalnya 2 harokat ya 2 harokat, 4 harokat ya 4 harokat, 6 harokat ya 6 harokat. Quraisy harus semuanya ya Quraisy panjang sampai semuanya sampai keempat ya. Ila fihim rihlatas sita iwas soif
wasoif, ya. Soif, ya-nya sukun, ya kan? Terus jatuh sebelumnya huruf berharokatkan fathah, shotnya ya. Kemudian diwakofin jadi soif, ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Nah, ada ya sukun lagi nih, ya. Kemudian huruf sebelumnya berharokat fathah, ya. Didahului huruf berharokat fathah, ya. Didahului huruf berharokat fathah. Yang mendahului adalah ba. Ba ini berharokat fathah, ya. Di bait, ya. Alladzi ad'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, ya. Nah, ini wawu nih contohnya yang wawu. Wawu sukun kemudian didahului huruf kha yang berharokatkan fathah. Jadi dibaca waqaf. Jadi khauf bisa dibaca sampai 6 atau 4 atau 2 rokat, ya. 6 ketukan, 4 ketukan atau 2 ketukan bisa. Khauf, ya. Pokoknya gampang lah kalau mat lain mah ciri-cirinya cuman ada wawu atau ya sukun, kemudian didahului huruf berharokatkan fathah, kemudian dibaca waqaf. Nah, dalam satu kalimat, ya jelas itu adalah mat lain, ya. Jelaslah gampang. Nah, contohnya sekarang adalah contoh yang kalau misalnya kehabisan nafas, gimana? Contohnya yang mana? Nah, ini dia. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Misalnya nafasnya nggak kuat nih. Akhirnya sampai bil ghaib, ya. Ya udah bil ghaib doang sampai bil ghaib, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, misalnya nafasnya nggak kuat sampai bil ghaib. Ya, di situ. Jadinya ya sukun, huruf sebelumnya didahului huruf ghin berharokatkan fathah. Kemudian diwakofin karena kehabisan nafas, misalnya alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya udah jadinya mat lain jatuhnya, ya. Tapi kalau dibaca langsung ya enggak. Bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadinya enggak mat lain jatuhnya, ya, karena diwakof, dibasolin. Lagi ya ja'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Nah, ini contoh yang wawu sukun, ya, didahului huruf berharokat fathah mem, kemudian diwakofin hadaral maut, ya. Allahumma khaitum bil kafirin, ya. Demikian ini adalah contoh daripada mat lain. Semoga nanti kalian praktekin dalam Al-Qur'an ketika baca langsung. Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang mat aridilis sukun, ya, tentang mat aridilis sukun. Salah satu hukum bacaan dalam ilmu tajwid yaitu mat aridilis sukun. Hukum bacaan mat ini sangat penting untuk dipelajari. Karena apa? Karena salah satu dari ilmu tajwid, salah satu bagian dari ilmu tajwid, ya. Ini harus dipelajari karena menjadi salah satu bagian dari ilmu tajwid yaitu mat aridilis sukun. Menurut bahasa, mat artinya panjang, jelas, mat itu artinya panjang. Kemudian arid berarti tahu, baru atau mendadak, ya. Berarti arid itu artinya baru atau mendadak ada atau bertemu. Lis artinya lis nih, maka ada mat arid lis sukun, kan bisa-bisa tuh lis. Lis artinya adalah karena, dan sukun berarti mati. Jelas kalau sukun itu mati, ya. Mat arid lis sukun. Sementara menurut istilah mat aridilis sukun yaitu pemberhentian atau wakof bacaan pada akhir kata atau kalimat, ya. Pemberhentian atau wakof bacaan pada akhir kata atau kalimat. Sedangkan huruf sebelum huruf yang diwakofkan, ya, sedangkan huruf sebelum huruf yang diwakofkan itu sendiri merupakan salah satu dari huruf mat tobi'i. Huruf mat tobi'i itu ada 3, itu alif, wawu, dan ya, ya. Sama mat asli mat tobi'i itu. Hukum atau cara membacanya boleh 3 macam, ya. Cara membacanya boleh 3 macam. 1 dibaca tul atau panjang. Tul. Tul itu bacanya panjang, yaitu 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan. Ya, itu yang paling panjang, 6 harokat, 3 alif.
Yang kedua dibaca tawasuh, yaitu dibaca sedang-sedang saja, yaitu 2 alif atau 4 harokat atau 4 ketukan ya. 2 alif atau 4 harokat itu sedang. Kemudian yang terakhir ketiga adalah qasar, pendek ya, yaitu 1 alif atau 2 harokat ya. Jadi ada tiga macam, boleh dibaca 3 macam. Bisa panjang, bisa sedang, bisa pendek. Itu mat aridil sukun ya. Kalian ingat baik-baik. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh bacaan mat aridil sukun. Kita bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, yaitu bacaan lil muttaqin ya. Lil muttaqin. Bisa dibaca 6 harokat, 4 harokat atau 2 harokat ya. Lil muttaqin. Dalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin ya. Bisa 4 lil muttaqin atau 2 harokat lil muttaqin ya. Pokoknya, nah kan tadi ada menurut istilah kan mat al-diskun yaitu pemberhentian, wakof berarti artinya ya, wakof pada akhir kalimat ya. Ini lil muttaqin pada akhir kalimat ya, wakof pada akhir kalimat. Nah, sedangkan huruf sebelum huruf yang diwakofkan, nah huruf sebelum huruf yang diwakofkan, kalau yang diwakofkan kan nun. Nah, huruf sebelum yang diwakofkan itu adalah berupa iya, yaitu huruf mat tobi'i. Maka jelas ini adalah mat aridilis sukun ya. Lil muttaqin ya. Ada akhir kalimat gampang lah, kalau mat aridilis sukun juga gampang penelitiannya. Ketika ada ya di akhir kalimat ya, diwakofin, ya udah, itu namanya mat aridil sukun ya. Panjangnya bisa 6 harokat, bisa 4 harokat, bisa 2 harokat. Lagi Al-Baqarah ayat ketiga dalam lafaz yungfikun ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada lagi Al-Baqarah ayat 4 dalam kata yuqinun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Bisa ya. Lagi dalam Al-Baqarah ayat kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, itu kan matobi wawunya ya. Yang diwakofin nun. Kemudian huruf sebelumnya diwakofin adalah matobi ya, jelas itu adalah namanya mat aridilis sukun. Bisa 6 harokat, bisa 4 harokat, bisa 2 harokat. Dan lagi Al-Baqarah ayat 6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Lagi ada Al-Fil, bisa kalian lihat ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ya. Dalam surat Ababil ayat ketiga, Al-Fil ya, wa arsala 'alaihim tayran ababil ya, tayran ababil ya. Ya tuh, ya-nya mati sukun ya. Itu adalah matobi'i. Kemudian huruf yang diwakofin kan lam ya. Huruf sebelum diwakofin berupa matobi'i. Ya udah, itu namanya mat aridilis sukun. Ada lagi qul a'udzu birabbin nas. Alif sinnya sebelum sin adalah huruf mat tobi'i, yaitu alif hamzahnya atau alifnya ya. Nas. Kemudian al-kafirun ya ayyuhal kafirun ya, wattini wazaitun. Nah, itu dia contoh-contohnya. Bisa juga kalian lihat di LKS kalian masing-masing. Di situ sudah banyak contohnya. Dalam surat Al-Fatihah juga ada, surat Al-Fil juga ada ya. Bisa kalian lihat semuanya, kalian praktekin dalam surah-surah banyak di Al-Qur'an ya. Jadi, ketika kita membaca suatu ayat di dalam Al-Qur'an, kemudian kita ingin berhenti nih di tengah-tengah jalan sebab terpaksa. Misalnya, karena disebabkan kita kehabisan nafas, nggak kuat nafas kita, maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui ya. Ketika kita membaca ayat Al-Qur'an, kemudian kita berhenti, wakaf di tengah jalan ya, karena kita nggak kuat nafasnya.
ya. Maka harus ada beberapa hal yang harus kita ketahui, ya. Pertama adalah hukum mat aridil sukun. Ini tidak berlaku ketika, ya, mat aridil sukun tidak berlaku ketika terjadi pertemuan antara mat tobi'i dengan huruf hijaiyah, alif dan hamzah, ya. Nggak berlaku. Salah satu huruf mat tobi'i ini, ya, wawu atau ya atau hamzah bertemu dengan huruf hijaiyah, alif dan hamzah, maka itu tidak menjadi hukum mat aridil sukun. Jadi bukan mat aridil sukun namanya, ya. Kalau sudah ada mat tobi'i bertemu hamzah sama alif atau alif, ya. Kemudian yang kedua, jika mat tobi'i bertemu dengan huruf hijaiyah, alif, ya. Ada mat tobi'i sama seperti tadi, mat tobi'i bertemu dengan huruf hijaiyah, alif, maka hukum yang berlaku yaitu hukum mad jaiz munfasil, justru menjadi mad jaiz munfasil, tidak lagi menjadi mad aridil sukun kalau ada huruf mat tobi'i, ada mat tobi'i, salah satu mat tobi'i bertemu dengan alif, ya, maka ini menjadi hukumnya mad jaiz munfasil. Jadi kita harus berhati-hati pada saat ingin berhenti atau wakaf, ingin mewakafkan di hukum mad jaiz munfasil. Meskipun itu dalam kondisi yang terpaksa, sebab ini bisa merubah arti daripada bacaan. Jadi kita harus berhati-hati, ya. Nggak boleh. Jadi kalau ada mat tobi'i bertemu dengan alif, ya kita harus hati-hati ketika mau memakofkan, ya. Jadi karena itu adalah mad jaiz munfasil, bukan mad aridilis sukun. Yang berikutnya adalah apabila ada mat tobi'i bertemu dengan huruf hijaiyah hamzah, ya, maka hukum yang berlaku yaitu wakaf atau berhenti dengan menggunakan cara mat wajib muttasil, ya. Harus menggunakan cara mat wajib muttasil. Kalau ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah, kemudian mau diwakafin, ya harus menggunakan cara mat wajib muttasil. Walaupun sama-sama 6 harokat atau 3 alif, yang menjadikan pembeda yaitu hukum mat yang dipakai, ya. Kalau mat aridil sukun boleh dibaca dengan panjang 2, 4 atau 6 harokat. Itu kalau mat aridil sukun boleh beberapa wajah, bisa 2, bisa 4, bisa 6 panjangnya, ya. Kalau mat wajib mutasil itu wajib 6 harokat, harus 6 harokat, nggak boleh 2, nggak boleh 4, harus 6 harokat. Nah, di situ perbedaannya, ya. Perlu kalian ingat baik-baik, harus berhati-hati ketika dalam baca Al-Quran, biar bacaan benar dan tidak merubah makna, tidak merubah bacaan. Jadi kita harus berhati-hati, terus belajar sungguh-sungguh, harus dipahami, ya. Nah, demikianlah pembahasan kita materi tentang hukum bacaan mat iwat, mat lain, dan juga mat aridil sukun. Semoga bisa kalian paham. Jadi, kesimpulannya adalah mat iwat itu apabila ada, ya, tanwin, ya, berada di akhir kalimat, ya, berada di akhir kalimat, kemudian dibaca waqaf, maka itu adalah mat iwat, ya. Berarti berhentinya tanda wakafnya dalam bacaan Al-Quran atau karena kehabisan nafas, ya, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Jelas lah, ya. Kemudian lagi adalah mat lain. Mat lain yaitu ketika ada huruf wawu atau huruf ya yang berharokatkan sukun, kemudian didahului huruf berharokat fathah berada dalam satu kalimat, maka itu jelas adalah mat lain. Dan cara membacanya yaitu bisa 2 alif, 2 alif, bisa 1 alif, bisa 3 alif, ya, tapi harus konsisten, harus sama semua. Kemudian mat aridil sukun. Mat aridil sukun itu adalah waqaf pada akhir kata atau akhir kalimat, tapi huruf sebelum huruf yang diwakafin itu berupa huruf mat tobi'i, yaitu wawu atau ya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini
bisa kalian pahami, bisa kalian terapkan dalam membaca Al-Quran. Ya, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Saya yakin kalian bisa ketika membaca Al-Quran. Setelah pelajari ini, langsung praktekkan dalam membaca Al-Quran. Kalian cari Al-Quran, ya, kalian praktekkan. Ya, semoga bermanfaat belajar kita hari ini dan kalian bisa mengamalkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.